Mimpi buruk bisa saja dimulai dari sebuah ketidakpedulian kecil. Seperti halnya di film ini, mengungkap bagaimana makhluk halus bisa merusak rumah tangga manusia. Film ini dibuka dengan memperlihatkan mimpinya seorang wanita yang bernama Echa. Dia seperti memasuki sebuah bangunan tua yang berisikan bunga-bunga putih. Lalu di hadapannya muncul sesosok pria tampan yang misterius. Seperti halnya dalam mimpi, mereka pun bercocok tanam di atas meja yang tak berdosa. Jam 12 malam Echa terbangun karena dia harus menyiapkan kopi untuk Ariel suaminya yang sebentar lagi pulang lembur. Dan sepertinya Echa menikmati mimpi itu. Di sini mereka sedikit bertengkar ringan hanya karena Echa belum menyiapkan makanan untuk Ariel. Sangat terlihat bahwa rumah tangga mereka sedang tidak baik-baik saja. Kesibukan kerja dan minimnya komunikasi menjadi dasar utama tumbuhnya percikan api pertengkaran dan dinginnya suasana dalam rumah. Ampun, tiap kali dikasih tahu selalu ngebantah. Mau kamu apa sih, sayang? Di tempat kerja, Echa curhat kepada temannya perihal rumah tangganya dengan Ariel. Temannya memberi saran agar Echa sedikit berdandan ketika nanti suaminya pulang kerja. Kapan terakhir kau berkacu? Begitupun dengan Ariel. Dia curhat kepada teman kerjanya dan menyarankan agar Ariel sedikit meluangkan waktu untuk istrinya. Karena bagaimanapun dia adalah istrimu dan dia selalu butuh yang namanya kasih sayang, waktu, dan belayan hangat dari seorang suami. Saat malam tiba, mereka berdua mempraktekkan apa yang disarankan oleh temannya. Tak menunggu lama, mereka pun langsung menuju kamar dan bercocok tanam. Setelah sekian lama mereka tidak bertanam. Tetapi ada sedikit keanehan di sini. Ada sesosok bayangan pria yang masuk ke kamar mereka. Dan bayangan itu berubah menjadi makhluk aneh duduk di belakang Echa. Echa kembali bermimpi. Dan di mimpinya, lelaki misterius itu menaruh sekuntum bunga putih di perut Echa yang sedang berbaring. Setelah terbangun, Echa mendapati bunga itu sudah ada di tempat tidurnya. Di sisi lain, Ariel bangun lebih awal dan menyiapkan sarapan. Mungkin ini efek olinya yang sudah diganti tadi malam. Dia menjadi lebih segar, plong, dan merasa menjadi lelaki paling tampan. Ya, kira-kira begitulah gambarannya. Sembari makan, Ariel meminta maaf karena telah menyia-nyiakan waktu bersama Echa. Tidak lupa Ariel juga sedikit merayu dan memberi gombalan ringan kepada Echa. Gombal. Saat di tempat kerja, Echa dikagetkan dengan adanya sekuntum bunga putih. Lalu tiba-tiba lelaki misterius itu muncul seakan akan memberi pesan sesuatu. Echa lari bersembunyi di toilet. Tiba-tiba dia merasakan mual dan muntah. Lalu Yayu, sohibnya Echa, datang dan merasakan ada yang aneh. Dia melihat muntahan Echa adalah darah yang berisikan cacing. Sebelum pulang Echa sempat bertemu dulu dengan adiknya yang bernama Emma. Dia membawa pesan dari orang tuanya ingin cepat-cepat menggendong cucu. Kapan katanya gendong cucu? Di tempat lain, Ariel yang hendak pulang kerja, dia dikagetkan dengan kemunculan Echa. Cak? Setelah sampai rumah, Ariel masih bingung dengan kejadian yang menimpanya tadi. Sayang, kamu kenapa? Keesokan harinya Echa memanggil tukang urut. Dan tukang urut itu berkata Echa sedang mengandung. Usia kandungannya diperkirakan sudah menginjak 3 bulan. Bukannya senang, Ariel malah bingung kok bisa, padahal mereka jarang sekali bercocok tanam. Akhirnya kecurigaan muncul di kepala Ariel. Dia menduga Echa melakukan perselingkuhan dengan pria lain. Pertengkaran pun terjadi. Kenapa sih kamu nanya-nanya terus? Curiga sama aku? Yang lalu kamu udah hamil 3 bulan. Nggak logis aja. Dan untuk membuktikannya, mereka pergi ke dokter kandungan.
Hasilnya sangat di luar perkiraan. Kandungan Echa dinyatakan kosong. Otak jadi mengirim sinyal ke badan. Kayak halo gitu, Dok. Ya, semacam itu. Echa bercerita kepada Yayu tentang kandungannya itu. Karena Echa yakin di dalam perutnya ada sesuatu yang bergerak. Lalu Yayu membawa Echa ke seorang ustadz. Sesampainya di sana, Pak Ustadz sepertinya tahu dan melihat sesosok pria di balik tubuh Echa. Di sini Pak Ustadz sedikit memberi ceramah agar Echa senantiasa selalu mendekatkan diri dan beribadah kepada Tuhan, karena dengan ibadah bisa menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk dari gangguan jin. Ariel nggak percaya, dokter nggak percaya, sekarang Ustadz juga nggak percaya, semua nggak percaya. Setelah mengantarkan Echa pulang, di perjalanan Yayu melihat anak kucing di tengah jalan. Karena kasihan, Yayu dengan lembutnya memindahkan kucing itu ke kotak kayu di samping jalan. Tetapi entah kenapa kucing itu seperti memanggil Yayu kembali. Dan setelah diperiksa, makhluk itu muncul tepat di depan Yayu. Lalu dengan bengisnya, makhluk itu melemparkan sesuatu dari atas. Dan akhirnya Yayu pun tewas di tempat. Echa terbangun karena mendengar kegaduhan warga. Setelah dia keluar, dia melihat motor Yayu terparkir di tengah jalan. Dan setelah diperiksa, dalam waktu bersamaan Ariel datang dan langsung menghampiri Echa. Tangan Ariel tidak sengaja memegang perut Echa. Dan ternyata perut Echa sudah membesar seperti sedang hamil. Mereka berdua pun kaget dan terheran. Untuk menjawab semua keanehan ini, mereka bertiga pergi ke Pak Ustadz untuk meruqyah Echa. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang berani mengganggu pengantinku? Dan ternyata makhluk yang selama ini mengganggu mimpinya Echa adalah Jin Dasim. Makhluk dari sebangsa jin yang suka merusak rumah tangga manusia. Dengan bacaan ayat Al-Quran, Pak Ustadz akhirnya bisa mengusir Jin Dasim dari tubuh Echa. Hidup mereka kini sudah kembali normal. Dan sekarang Ariel lebih banyak waktu untuk Echa. Di sela keromantisan mereka, Ariel mendapat kesempatan untuk naik jabatan di tempat dia bekerja. Tetapi ada syaratnya, yaitu dia harus mengikuti pelatihan di luar kota selama seminggu. Dan teror Dasim pun muncul kembali. Ki, Kamu pengantinku. Mendengar kejadian itu, Ariel terpaksa harus kembali dari luar kota. Dia berpesan kepada Emma agar menemani Echa dan jangan sampai membiarkan Echa untuk tertidur. Sambil menunggu Ariel datang, Emma curhat tentang pacarnya yang bernama Desta. Mendengar curhatan Emma, Echa merasa dinina bobokan dan akhirnya Echa pun tertidur. Emma mencoba membangunkan tetapi sudah terlambat dan tiba-tiba lalu Echa terbangun dan menyadari perutnya sudah kembali membesar. Dengan kesal, Echa memukul perutnya sampai keluar cairan merah dari kemaluannya. Lalu Echa pergi ke toilet sambil membawa hanger dan menusukkannya ke dalam kemaluannya. Di sini saya skip aja karena adegannya terlalu ekstrim. Lalu Ariel datang dan langsung membawanya ke tempat Pak Ustadz. Di sini Pak Ustadz dan para santrinya meruqyah Echa secara besar-besaran. Di dalam mimpinya Echa masih terjebak dalam bangunan tua bersama Jin Dasim. Dengan bacaan doa dari Pak Ustadz, akhirnya Jin Dasim muncul memperlihatkan wujudnya.
Ariel tak tinggal diam, dia juga membantu dengan membisikkan doa dan permintaan maafnya atas janjinya dulu saat di pernikahan. Echa mendengar bisikan itu dalam mimpinya dan mengikuti bacaan doa yang diucapkan Ariel. Akhirnya dengan segala keyakinan, doa dan perjuangan, Echa pun bisa keluar dari bangunan tersebut. Dan film pun selesai. Film ini memberi pesan kepada kita tentang pentingnya komunikasi dan kasih sayang dalam rumah tangga. Karena ketika cinta hilang, orang ketiga pun bisa datang, sekalipun itu dari alam yang berbeda.